hari ini kita akan belajar. Nah, dengan itu sebelum saya mau melanjutkan, mari kita mengawali kegiatan kita, yaitu kegiatan berdoa kepada anak kami, Agnes Nirmala, untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Silakan. Terima kasih, Dek. Nah, kami ada yang tidak memakai sepatu hari ini? Iya. Sudah pakai kostum semua? Sudah. Hari ini tidak memakai kostum, Dek? Sudah basah. Hari bisa diberikan pakai ya? Terima kasih. Berapa sudah ya? Iya. Kali ini kita belajar tentang yaitu di dalam perbedaan. Nah, kalian pernah melihat itu pelangi? Pelangi itu dia mempunyai bentuk seperti ini dan memiliki warna. Warnanya itu warna satu apa ya? Nah, dengan kebanyakan warnanya itu menjadi indah. Nah, begitu juga kita bangsa Indonesia ini, karena kita terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku, itulah yang membuat negara kita, negara Indonesia itu menjadi indah. Baik anak kami, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar, membaca dan menanya siswa mampu menceritakan pengalaman menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menemukan cara menanggapi perbedaan secara benar. Yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi manfaat hidup rukun dengan benar. Baik, anak-anak kami, silakan dibuka buku halaman namanya gambar. Gambar, silakan diperhatikan. Di situ ada gambar, amati lihat apa saja yang ada di dalam gambar itu. Di dalam gambar ini, di dalam gambar yang satu ada yang memakai apa namanya ini? Jilbab. Benar sekali. Ada yang tidak memakai. Nah, kira-kira yang memakai jilbab itu siapa kira-kira? Islam, benar sekali. Yang tidak memakai jilbab? Jadi di sini mereka agama. Tetapi dalam perbedaan itu mereka tetap ada istilah namanya kerukunan. Tidak ada perselisihan ataupun pertentangan di antara mereka. Jadi inilah yang dinamakan dengan hidup rukun. Nah, dengan itu aja. Nah, dengan itu setelah melihat gambar yang ibu jelaskan tadi dan sudah kalian perhatikan, saya mau bertanya, apa saja contoh daripada kerukunan dalam masyarakat? Ada yang tahu? Sekali lagi, apa contoh dari kerukunan yang ada di masyarakat? Oke, silakan. Baik, sebagaimana kita lihat ada tema tadi yaitu temanya yaitu hidup dalam perbedaan dan subtemanya hidup rukun dalam perbedaan. Nah, di mana anak-anak kami apa itu hidup rukun dalam perbedaan? Jadi anak-anak kami hidup rukun itu artinya saling menghormati, saling menghargai, menyayangi antar sesama manusia. Di mana kita lakukan hidup rukun yaitu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Di situ. Nah, kemudian hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari yaitu kerukunan hidup dalam satu perilaku itu mencerminkan adanya pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Nah, istilah rukun itu ada di diri itu mempunyai arti yaitu bersatu hati atau damai. Kemudian di lingkungan rumah apa saja hidup rukun yang kita lakukan? Sebagai seorang anak kita harus patuh kepada orang tua. Kita harus patuh kepada orang tua. Nah, juga dengan di lingkungan masyarakat apa yang kita lakukan ataupun masyarakat yang lakukan agar terjadi kerukunan, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan di masyarakat. Misalnya kita mengadakan gotong, kemudian saling menolong, masyarakat kita saling menolong. Kemudian yang kita juga lakukan sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah. Misalnya apa contoh kalau hidup rukun di dalam lingkungan sekolah? Menghormati bapak ibu guru, berteman dengan siapa saja di lingkungan sekolah. Begitulah dari contoh-contoh hidup rukun di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Adik-adik, pada saat ini materi sudah disampaikan, jadi ibu akan membagi kelompok. Nanti bagi kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk bertanya juga nanti oleh kelompok-kelompok yang lain. Ibu akan membagi tugas daripada kelompok. Nanti silakan dibagi kelompok satu ada 4 orang. Kita mulai dari sini. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Ini masuk kelompok 3. Kelompok 1. Setelah kelompok, ibu akan membagi materi setiap kelompoknya. Kelompok 1 materinya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2 materinya akibat jika tidak ada kerukunan. Cara mengubah materinya silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompok 3, kerukunan harus tetap dijaga. Baik, silakan berdiskusi. Bagaimana ada kesulitan yang terjadi? Silakan bertanya kepada ibu jika ada kesulitan yang terjadi di kelompok masing-masing. Ya. Tidak ada kesulitan. Ya.
tua. Oleh karena kelompok satu itu menjadi amal yaitu bebas dari sekarang adanya rasa berat, nyaman dan tidak ada bahaya demikian sifat muslim. Demikian bagaimana kalian sudah dipahami? Sudah, berarti dari sekali yang disampaikan oleh kelompok satu tadi kalau itu rukun itu menjadi amal tidak ada pertentangan tidak ada kecuali yang ada adalah nurul bersama. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan baik. Materi kelompok dua sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dalam kesempatan ini silakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan kelompok dua menanggapinya. Silakan kelompok dua ada yang bertanya? Bagaimana cara kita mengungkapi persoalan? Nah, kami kelompok dua menjawab pertanyaan di kelompok satu. Selalu menghargai perbedaan baik itu dari agama, budaya, ras, warna kulit, golongan, kemudian ada berkata. Terima kasih berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Dan kesempatan juga tempat saya berikan. Kerukunan harus kita menjaga dapat pada perbedaan baik dari suku, agama, ras, dan budaya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban. Demikian presentasi dari kelompok tiga. Nah, ada pertanyaan kelompok yang lain di kelompok tiga? Ada pertanyaan untuk kelompok ini kelompok yang lain? Apa jika tidak ada kerukunan? Tidak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Yang terjadi jika tidak ada kerukunan itu ada pertengkaran, melecehkan agama dan juga tidak ada kenyamanan di masyarakat. Bisa. Begitu sekarang untuk kelompok semua sangat-sangat luar biasa. Sebelum itu berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, kelompok satu saya berikan apresiasi dan doakan penulis nilainya. Nanti kelompok satu akan mendapat nilai sebesar 85. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok dua nilainya 90. Kelompok tiga nilainya 96. Karena selesai silakan kembali pada tempatnya masing-masing dan kertas satu pun pertanyaan-pertanyaan nanti akan diserahkan kepada ibu. Silakan kembali ke tempatnya. Anak kami setelah kita berdiskusi bertanya jawab dengan teman-teman kelompoknya, jadi ibu akan bertanya siapa atau apa saja yang tidak dimengerti dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan ada pertanyaan satu saja. Jadi pertanyaannya, apa itu hidup rukun? Ada yang bisa jawab? Siapa sih? Benais? Silakan. Hidup rukun artinya saling mengenal, menghormati, menghargai, dan memberikan. Pada hari ini pelajaran kita itu hidup rukun, hidup dalam kerukunan. Jadi siapa yang bisa menyebutkan materi kita hari ini? Silakan, Pinus. Rukun dalam kita. Hidup rukun artinya saling menerima, menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan hidup, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Empat hidup. Sekali anak kami yang menjadi kesimpulannya yaitu berdasarkan disampaikan oleh teman kami tadi, di mana hidup dalam perbedaan itu hidup rukun dalam perbedaan. Di mana hidup rukun artinya menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia, baik itu di sekolah, rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian apa saja manfaat hidup rukun dalam kehidupan kita bermasyarakat? Di antaranya tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada yang namanya pelecehan. Hidup kita anak kami sudah belajar hari ini. Dengan itu ibu akan memberikan motivasi kepada anak kami semangat lagi untuk belajar yang depan. Jangan lupa tetap berserah diri sebelum belajar kepada Tuhan. Kemudian ibu ada kasih tugas, silakan dikerjakan di rumah. Tuliskan apa saja hidup rukun. Minggu depan ibu akan memeriksa tugasnya, jangan terlambat untuk mengasihnya. Nah, kemudian sebagai materi kita pada minggu yang akan datang yaitu udara bersih bagi kehidupan. Sekali lagi udara bersih bagi kehidupan. Jadi anak kami siapa selalu belajar di rumah tentang bagaimana udara bersih, bagaimana pengelolaan udara bersih bagi kehidupan. Dan demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga tetap semangat menjadi anak yang baik. Jangan lupa nanti titip salam ibu kepada orang tua di rumah. Sebelum kita mengakhiri kepada anak kami, jangan untuk memimpin kita dalam doa. Jangan lupa. Teman-teman,